Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi, kita mau mendiskusikan tentang Al-Quran. Kalau kita ketahui, Al-Quran menjadi firman yang bersifat wahyuistik, bersifat wahyu dari Allah. Hal ini banyak kita dengar dan sering kita ketahui. Pengetahuan bersumber dari Al-Quran itu. Segala apapun itu bersumber dari Al-Quran. Pengetahuan apapun itu. Dan kita mau mencoba bagaimana membaca tentang sains dari Al-Quran yang sering kita ketahui dan secara imanen kita mengimani hal tersebut. Mari kita diskusikan. Menjadi penjelasan yang pertama, Al-Quran secara garis besar itu menjadi nilai bukti atas kehebatan Hadratul Rasul. Kalau kita mau membandingkan antara nabi yang lain boleh dia mempunyai bukti atas kebenarannya, yakni dengan Nabi Musa alaihissalam membuktikan pada kaumnya bisa membelah lautan, atau Nabi Sulaiman dengan kekuasaannya, atau Nabi Isa pula membuktikan atas kebenaran agama Allah dengan mampu menghidupkan manusia yang telah mati. Tetapi bukti kalau kita membaca dari Hadratul Rasul Nabi Muhammad adalah bukti yang masih relevan dan masih didaya gunakan hingga kini. Artinya Islam menjadi agama yang terakhir, pun juga Al-Quran sebagai hudan linnas, jadi petunjuk ke semua manusia. Dengan ayat dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk atau bisa menjadi referensi pertama atau menjadi world view yang orang mau meneliti apapun itu. Al-Quran menjadi fondasi pertama. Nah, kita membacanya secara saintifis, kita membacanya secara nilai penelitian, observasi. Dan Al-Quran, kebanyakan orang membacanya dengan mengatakan iya dari sumber yang sifatnya waistik. Akan tetapi tolong, setiap tafsir akan mengikuti zamannya, akan mengikuti pada pola dan hasil yang itu bekerja sama dengan para peneliti yang mau membaca secara eksperimental, tidak ujung-ujung secara imanen terus dia tafsirkan apa yang dalam pikirannya, akan tapi juga menunjukkan hasil-hasil penelitian yang baru. Semisal kita membaca pada hal ini pada salah satu ayat yang mengatakan awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma. Dan tidaklah orang-orang kafir itu mengetahui bahwasanya anna samawati wal arda, sesungguhnya langit dan bumi itu adanya dulu masih masih padu. Fa fataqnahuma, kemudian Allah mengisahkan keduanya. Penafsir dahulu memberikan tafsiran atas bumi masih dinilai datar dan langit samawat itu
seperti bundaran yang itu ditempelkanlah bintang-bintang. Artinya penafsiran itu yang dulunya apakah dengan sesuai dengan kenyataan sekarang? Enggak kan? Sehingga ulama sekarang artinya memberikan tafsir kalau bumi itu bulat, secara kosmologi itu bulat, dan bintang-bintang itu mempunyai jarak. Sehingga kalau kita dengar orang-orang yang lebay yang mengatakan bintang jatuh, kita berdoa. Jatuhnya bintang itu sudah lama, karena proses cahaya ke mata kita kan masih ada waktu. Doa gimana? Oh, sudah selesai turunnya atau jatuhnya bintang tersebut. Dan Al-Quran kalau kita baca itu tidak hanya bersifat ubudiyah, tetapi hal-hal yang kalau orang-orang peneliti atau orang-orang yang membaca alam semesta, baik itu misalnya biologi, astronomi, geografi, segala ilmu, itu ada world view yang sudah tertera pada Al-Quran. Tapi sesering kita itu memang menjauh, sehingga kita itu lupa pada ruhnya Al-Quran itu. Orang-orang akhirnya hanya meneliti, sibuk di situ. Tidak ada namanya kalau diistilahkan itu teoantropocentrisme. Jadi menyatukan atas kita itu memahami secara antroposisme atau pemahaman kita melihat kenyataan itu tidak ada sinambung dengan yang di atas. Misal dengan ini artinya Al-Quran memberikan dasar awalnya, kita dibebaskan untuk mengetahui. Dan ingat, tafsir tidak bersifat benar mutlak, karena itu dhoniyah. Itu masih bersifat dhon, dan itu bisa akan berubah. Ya, akhirnya kalau kita membaca pada orang-orang yang membaca Al-Quran versi dengan tafsir yang dahulu, yang itu kalau bersifat kosmologi, mungkin orang-orang yang saintifis akan sedikit tertawa karena kenyataannya tidak seperti itu. Hal ini menjadi nilai atas ibadah seorang manusia yang kita itu dalam Al-Quran juga dijelaskan qulinduru madza fis samawati wal ard. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah bahwasanya periksalah atau unduru, kalau kita mengatakan lebih enaknya observasilah, telitilah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Artinya ayat ini memberikan landasan orang-orang dalam segi penelitian untuk membaca apapun. NASA melihat di atas sana itu memang memberikan, Al-Quran sudah lebih awal. Sebelum orang-orang menemukan kenyataan, Al-Quran memberikan world view-nya tersebut, memberikan dalih secara tekstual. Kalau kita mendewakan tentang ayat kauniyah, ini ayat kauniyah seperti ini, tapi lupa dengan ada dasar-dasar itu, kita mungkin akan menjauh dengan Islam itu sendiri. Sehingga ada orang-orang yang ateis, atau orang-orang yang sudah tidak meyakini atas Tuhan yang itu memberikan wahyu yang bersifatnya sangat hidup. Jadi suatu bukti atas Islam yang tetap dan terus dibaca. Al-Quran itu menjadi suatu inti dari segala sesuatu, inti dari segala ilmu pengetahuan, karena itu memberikan view-nya tersebut. Dan penelitian atau secara kemampuan atas manusia diberikan hak untuk meneliti, itu pun harus secara terukur, secara kuantiti dan quality. Karena apa? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Karena Allah itu menciptakan segala sesuatu memang dengan ukuran-ukurannya, ukuran yang sesuai, ukuran-ukuran yang
diperuntukkan pas. Dan ayat yang mengatakan kulinduru madza fis samawati wal ard, ini tidak hanya melihat, hanya unduru lihat, karena akan ditanyakan secara mengapa atau bagaimana. Kalau kita samakan dengan ayat yang ini, falam yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wal ardi kaifa sudihat. Fadzakir, kan itu mengatakan bagaimana. Artinya kalau mengatakan yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, secara biologis bagaimana? Oh, dipaskan di daerah, memang secara teritorial, secara geografis pasnya ayat itu turun di Jazirah Arab. Maka hewan yang menjadi sampel adalah onta. Tapi ayat itu kan sudah mendahului, dan itu menjadi bukti kalau secara tidak langsung kita dituntut untuk ada penelitian. Kita membaca tentang agama dengan melihat secara saintifik. Ilmu-ilmu umum yang sering dikafirkan itu adalah pemunduran atas keilmuan Islam yang dari dulu sudah tidak ada, dikotomik antara ilmu agama maupun ilmu umum. Ya, kita ketahui beberapa hal yang mengatakan lebih penting mana, tapi hal itu jangan dikafirkan atau disalahkan. Selama ilmu umum itu memberikan dukungan atau memberikan bukti-bukti real atas Islam, itu menjadi suatu kejayaan atas Islam. Kembali pada zaman kejayaan Islam, kita kan sudah melewati pada zaman tersebut. Wa ila samai rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat dan sebagainya. Artinya kita membaca Al-Quran adalah membaca yang bersifatnya hidup dengan menghidupkan apa yang dulunya pernah. Ya, kita ketahui dianggap sebelah mata. Pembacaan ini adalah pembacaan yang perlu untuk didiskusikan lebih dan butuh untuk ada pendalaman, karena hal ini menjadi pemantik untuk teman-teman. Kalau apa yang ada dalam kenyataan kehidupan itu adalah bukti atas kekuasaan Allah. Kalau kita mengatakan ilmu itu hanya ilmu agama, maka kita sudah mempersempitkan kekuasaan Allah dan melupa atas kenyataan-kenyataan atas alam dunia ini, al-bukti real dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, terima kasih. Kita diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.